Konglomerat terkejut menemukan pose foto gadis itu. Ternyata mirip dengan putrinya yang hilang selama 18 tahun. Pose yang biasa dia lakukan saat berfoto persis sama. Ayo, ambil foto untuk desainer besar masa depan kita. 21. 21. Tapi dia jelas-jelas adalah tamu pertama kali di rumah ini. Dan dia juga pertama kali bertemu gadis itu. Namun ada perasaan keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Konglomerat dengan bersemangat mengejar gadis itu untuk bertanya, kenapa menggunakan gerakan ini saat berfoto? Saya selalu menggunakan gerakan ini saat berfoto. Namun untuk jawaban gadis itu, konglomerat masih merasa tidak percaya. Dia mengambil sehelai rambut yang jatuh di tanah. Sebuah helai rambut. Memutuskan untuk melakukan identifikasi orang tua anak. Ternyata 18 tahun yang lalu, putri konglomerat dan ibunya bertengkar. Dalam kemarahan, dia kabur dari rumah. Xiao Qi berkata, namun, karena tersesat, dia tidak bisa menemukan jalan pulang. Saat dia melihat kendaraan melintas di depannya, ketika ingin mendekat untuk meminta bantuan, tiba-tiba ditabrak oleh truk kecil yang melaju ke arah mereka. Terlempar puluhan meter. Saat itu, turunlah sepasang ibu dan anak dari mobil. Melihat gadis kecil tergeletak di genangan darah, keduanya mengira mereka telah membunuh seseorang. Takut ditangkap polisi. Maka, saat gadis itu pingsan, mereka membawanya pulang ke rumah. Ibu dan anak itu takut jika gadis itu terbangun. Mereka akan menghadapi masalah hukum. Maka, wanita itu mengambil gunting, berniat untuk menghabisi gadis kecil itu. Saat dia bersiap untuk melakukannya, suara petir yang menggelegar. Gadis kecil itu tiba-tiba terbangun. Melihat wanita itu, dia memanggilnya ibu. Ternyata, tabrakan tadi membuat gadis itu kehilangan ingatan. Wanita itu melihat gadis kecil itu kehilangan ingatan. Maka, dia memutuskan untuk menyimpannya, menjadikannya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Sementara itu, konglomerat masih sangat cemas karena tidak bisa menemukan putrinya. Dan sangat gelisah. Semua cara telah dicoba. Masih tidak ada kabar. Saat itu, dia melihat foto keluarga yang dilukis putrinya di dinding. Maka dia memutuskan untuk menggunakan cara terakhir untuk mencari putrinya. Seseorang datang, memberitahu Departemen Perencanaan Perusahaan, Grup Lin, di dalam kota, kompetisi melukis. Untuk anak yang mendapatkan juara pertama, akan memberikan dukungan hadiah uang yang besar. Adalah, terutama harus diperhatikan, yang mirip dengan ini. Suer. Ini sudah merupakan, yang bisa dipikirkan oleh ayah. Pilihan terakhir. Xiao Qi berkata, tempat yang begitu terpencil. Siapa yang akan datang mendaftar di sini? Bos, ini karena ingin putrinya. Apa kamu gila? Kakak, ini untuk apa? Anak kecil. Ini adalah milik kita, Lin. Kompetisi melukis anak-anak. Tapi ibu tidak akan membelikan saya. Kuas. Ini gratis untuk kita. Tinggal gambar saja. Terima kasih. Anak kecil, kamu gambar dulu. Paman pergi ke sana. Lalu tempelkan poster. Baiklah, membuat saya mencari setengah hari. Kau ini malas sekali. Ternyata dia kabur ke sini. Jika tidak segera bekerja, malam ini jangan harap makan. Mengerti? Gadis kecil ini, lukisannya cukup bagus. Juara pertama dari kompetisi ini, memiliki hadiah uang yang besar. Orang itu pergi kemana? Tunggu sebentar. Lukisan ini. Cuci mangkuk beras. Tuan Lin. Sudah ditemukan. Apa? Biarkan saya lihat. Suer. Ini adalah putri tercinta kami. Dia di mana? Tuan dan Nyonya. Orang-orang di bawah sudah menemukan alamat lukisan ini. Di sebelah barat Jiangcheng. Dia adalah putri keluarga Lin. Lin Suer. Keluarga Lin memiliki kekayaan yang besar. Jika mereka tahu, putri mereka disakiti, pasti tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja. Apakah ada orang?
Apakah ini tempat yang tepat? Segera serahkan putri saya. Jika tidak, jangan salahkan kami. Tidak akan bersikap baik padamu. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kami berdasarkan lukisan Suer menemukan tempat ini. Apakah kamu masih mau berkilah? Bagaimana bisa ada di sini? Nama saya. Tapi ini jelas adalah Ming Ming bilang drama. Wen Wen sudah datang. Mungkin kita terlalu terburu-buru. Salah mencari. Keluarga Lin begitu kaya. Dan juga penuh kasih sayang. Seandainya Yishu bisa menjadi anak angkat keluarga Lin, hidup setengah bagian ini, tidak akan khawatir lagi. Kamu barang yang merugikan. Ternyata menyembunyikan dariku. Diam-diam ikut kompetisi melukis. Lihatlah dirimu. Apa yang telah kau buat untukku? Paman dan Bibi. Saya tidak melakukan apa-apa. Anak kecil, apakah lukisan ini benar-benar kamu yang buat? Cai Xiaoqi bilang drama tentangmu. Xiaoqi bilang drama. Setiap hari berantakan. Menggambar apa saja. Dan itu semua berulang. Ibu. Harusnya kamu menepati janji. Mulai hari ini, dia adalah putri keluarga Lin kami. Saya juga seorang ibu. Tidak bisa melihat anak mengalami hal seperti ini. Lebih baik kita langsung mengangkatnya sebagai anak angkat. Lagi pula kita harus membantunya. Bagaimana? Tapi putri kita, Suer, tidak bisa. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Dia masih harus bekerja untukku. Kenapa kamu? Lepaskan. Wen Wen, jika anak ini dapat menjadi penghiburan batinmu, kalau begitu, saya akan mendengarkanmu. Anak ini memang sangat malang. Uang di kartu ini cukup untukmu menjalani sisa hidupmu dengan baik. Kedepannya, jangan lagi mencari masalah anak ini. Berbahaya. Gadis itu, apakah saya pernah melihatnya? Kenapa melihatnya terasa perasaan yang aneh namun akrab? Ibu, status Anda terhormat. Biarkan saya mengurus ini untuk Anda. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih tadi. Xiaoqi bilang drama. Ini kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan, Anda bisa langsung menghubungi saya. Ngomong-ngomong, siapa nama Anda? Zhang Yishu. Zhang Yishu. Su Shao. Dia mengambil ibu saya 18 tahun yang lalu. Sekarang dia masih menggunakan nama saya. Datang ke sini. Pasti ibu ingin mengingatkan saya setiap saat. Mengingatkan identitas saya. Memiliki maksud lain. Su Zong bukan orang sembarangan. Anak haram dari mana ini? Bisa bergaul dengan sembarangan. Siapa kamu? Dengan alasan apa kamu merobek barang saya? Karena saya adalah putri besar keluarga Lin.
Lin Ruosue. Satu kata, bisa membuatmu diusir dari keluarga Lin. Jika kamu tahu diri, sekarang minta maaf padaku. Xiao Qi bilang obat Xiao. Maaf, Nona Lin. Saya tidak tahu di mana saya membuatmu marah. Tapi ibu saya, sekarang terbaring di tempat tidur rumah sakit, membutuhkan biaya pengobatan. Saya harap Anda tidak memecat saya. Permintaan maafmu ini terlalu setengah hati, bukan? Lagi pula, kamu ini bolak-balik. Bukankah itu hanya ingin mengatakan bahwa kamu tidak punya uang? Saya bisa memberikannya padamu. Tapi, saya ingin kamu berlutut dan meminta maaf. Nona Lin, jelas-jelas kamu yang mengambil barang terlebih dahulu. Sekarang kamu ingin saya berlutut. Apakah ini agak berlebihan? Kamu harus mengerti, kamu sekarang sedang berbicara dengan siapa? Saya adalah permata keluarga Lin. Meminta kamu berlutut adalah suatu penghargaan. Untuk uang ini, hari ini kamu harus membenturkan kepalamu, maka kamu juga harus melakukannya. Dengan orang sepertimu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kenapa? Tidak butuh uang lagi? Ruosue, apakah belum selesai? Yang bernama Zhang Yishu ini, tadi dia meminta saya memberinya uang. Saya sudah memberikannya. Dia bahkan ingin menyerang saya. Sembarangan menyerang orang lain. Apakah orang tuamu mengajarkanmu seperti ini? Apakah ini cara mereka mendidikmu? Tante, saya tidak menyerang tadi. Tadi adalah kartu putri saya. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Tidak boleh. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Dia masih harus bekerja untuk saya. Kamu mengenalnya? Dia adalah satu-satunya kerabat saya. Aku melihat keluargamu. Hingga sekarang masih tidak mau melepaskan Ruosue. Bahkan ingin menghisap darahnya. Kalian sebenarnya sampai kapan? Bibi. Kartu itu dia yang memberi saya. Xiao bilang drama. Dia sengaja menjebak saya. Xiao Qi bermain. Xiao Ku bilang drama. Sudahlah, sudahlah. Sikat. Saya masih belum jelas tentang pikiran ibumu itu. Pikiran orang miskin, terjebak di tanganmu. Apalagi yang bisa kamu bantah? Pengawal, cepat usir dia. Dulu saya membawa pergi Ruosue yang hampir mati dianiaya. Ternyata kalian terus menyimpan dendam selama bertahun-tahun ini. Bahkan datang ke wilayah keluarga Lin untuk mengganggu dia, mengambil uangnya. Ibu, tidak tahu apakah dia masih mencuri. Apalagi periksa tasnya. Tidak boleh. Ada. Apakah mungkin kamu adalah I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like I bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight, is
the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn, and you'll find out your why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this, I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness. I got a disease and it's choking and squeezing me. I cannot sleep till I get what I'm seeking. Need every dream in my mind be completed. I live for competing. It gives me a reason to live, a reason to get up again and again, a reason to wake up at 5 a.m. I need it to keep me from sinking. I swim if I didn't. I fear I would become an inch. I don't have a limit. If I want it, then I'll get it. Never quit it. I'ma win it. And in every single minute, hitting every single inning, get it once again and again. And I'm living for the moment. If I want it, then I'll own it. I can feel it in my stomach, man. I really fucking want it, man. I do it 'cause I love it. I will always give 100. Never quit until I'm first place. Never been so thirsty. Living life without a purpose, that would be the worst. Yeah, ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. And the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn, and you'll find out your why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something.